sekalian yang ada di dalam majelis ini. Apa yang ingin saya bawakan sebenarnya tentang isu-isu kekinian hari ini. Mohon maaf para kiai, saya kira-kira 2 bulan yang lalu itu saya datang dari Afrika Utara. Saya ke Afrika Utara, saya datang ke Tunis, saya datang ke perbatasan dengan Libya, saya datang ke perbatasan Aljazair. Pulangnya saya mampir ke Berlin. Dari Berlin kemudian saya mampir ke Muscat, ke Oman, dan saya sempat mampir juga ke Mosul, kota yang menjadi konflik di Irak. Di situ ada kesadaran dari saya. Yang pertama adalah betapa hebatnya Indonesia, Pak. Ini satu yang paling saya rasakan pertama adalah ketika saya datang ke Tunis. Di Tunis ternyata sinyal handphone itu masih 3G, Pak. Belum ada 4G. Sehingga ketika saya sampai di Tunis, saya harus live dengan Kompas TV. Akhirnya nggak bisa dilaksanakan karena sinyalnya putus-putus dengan Jakarta. Nah, ini adalah gambaran betapa Indonesia hari ini adalah negara yang menurut kita tidak boleh nikmatnya itu kita ingkari. Yang kedua adalah ketika saya di Tunis itu cuacanya 53 derajat, Pak. 53 derajat Celcius. Jadi di kota, di Tunis, ibu kotanya Tunisia itu tidak ada orang di luar toko. Semuanya diperintahkan oleh pemerintahnya, oleh wali kotanya untuk masuk ke dalam toko yang ada AC-nya. Jadi orang itu akhirnya berjubel masuk ke dalam toko karena 53 derajat itu memang tidak bersahabat. Ini mohon maaf, kalau kita ngeludah nggak sampai 1 menit itu kering. Dan herannya di situ itu ada penduduknya. Dan di situ ada beberapa makam para sahabat Rasulullah. Nah, ini gambarannya adalah bahwa betapa hebatnya perjuangan mereka-mereka yang berhasil mengislamkan Afrika Utara pada zamannya. Tapi anehnya, Pak, Tunisia ini negara dengan penduduk 99,9%. Tapi di pusat kotanya itu ada katedral Katolik. Ini Islam yang sebenarnya. Dan ini adalah Islam metodenya Rasulullah. Ketika Rasulullah pertama kali masuk ke Yasrib tidak melalui peperangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Rasulullah diterima dengan tangan terbuka oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Tidak pernah Rasulullah mengislamkan paksa orang-orang non-Islam di sana. Bahkan sampai Rasulullah wafat itu masih banyak orang Nasrani dan orang Yahudi di Madinah. Semua kitab tarikh menerangkan itu. Ibnu Asir, Ibnu Katsir, Imam As-Suyuti, Tarikh At-Tabari, Al-Mas'udi itu juga menerangkan bahwa banyak orang Rasulullah menghantarkan Islam melalui akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Ini yang hari ini kita lupa semua. Seolah-olah orang Islam harus siap untuk membenci orang yang berbeda. Seolah-olah kalau Islam harus siap untuk mencaci maki siapapun. Nah, ini yang harus menjadi pegangan kita. Salah seorang penulis, Pak, ahli sejarah dari Edinburgh University dari Skotlandia, namanya William Montgomery Watt, menulis judul bukunya Muhammad the Prophet and the Statesman. Apa artinya? Muhammad seorang rasul dan juga seorang negarawan. Nah, ini yang ingin saya ceritakan adalah bagaimana Rasulullah memimpin sebuah negara. Pertama, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Masuk ke Yasrib bukan dengan membawa angkara murka. Tidak. Rasulullah masuk dengan damai, mendamaikan orang-orang yang bertikai untuk kemudian disatukan menjadi satu wilayah negara. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah paham betul di Madinah itu
ada suku Aus dan suku Khazraj yang sudah bermusuhan ratusan tahun sejak dari Yaman, Pak. Suku Aus dan suku Khazraj ini bermusuhan sejak dari Yaman sampai berimigrasi ke Yasrib pun masih bermusuhan. Rasulullah paham betul dengan ini. Kalau negara ini dibangun dengan permusuhan, maka ini sama saja kita akan terjebak di dalam permusuhan orang lain. Kita sama saja umat-umat Muslim ini akan terjebak di dalam genderang permusuhan orang lain. Maka kemudian Rasulullah yang dilakukan adalah ini semua harus didamaikan, kata Rasulullah. Yang kedua, di situ sudah ada permusuhan antara orang Kristen dan orang Yahudi. Orang Kristen dan orang Yahudi itu sudah bermusuhan di Madinah sejak lama, Pak, karena mereka berebut ingin menjadi pemungut pajak dari kerajaan Persia. Sehingga apa? Kata Rasulullah, ini harus didamaikan. Solusinya gimana? Nggak usah ada pajak-pajakan. Orang Islam dikenakan zakat, orang non-Islam dikenakan jizyah. Selesai. Semua nyetor ke Baitul Mal. Ini keputusannya Nabi. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah mendamaikan pendatang dan pribumi. Karena ini rawan konflik, Pak. Yang kemudian kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Disatukan dengan kepemimpinan yang bergantian. Tahun ini kepemimpinannya di bawah Ansor. Kaum berikutnya dipimpin oleh dari Muhajirin, pendatang. Ansor ini adalah pribumi. Terus bergantian. Nanti terakhir nanti ada tokoh yang terkenal namanya Sa'ad bin Ubadah. Ini pribumi. Lalu kemudian perbedaan ini dibungkus oleh Rasulullah. Apa tindakan Rasulullah? Membuat kesepakatan bersama untuk mengatur hak dan kewajiban semua orang yang berada di dalam ruang lingkup negara bernama Mis yang mencaci maki Rasulullah pun oleh Rasulullah dihargai sebagai manusia. Ini Rasulullah ini. Bahkan ketika ada jenazah, ini ada riwayat, ada jenazah yang diusung, Rasulullah menghormati jenazah itu. Para sahabat bingung, Rasulullah, ini bukan orang Islam yang meninggal ini. Ini yang meninggal ini orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Meskipun dia orang Yahudi tapi dia manusia. Ini Rasulullah. Pengemis buta bukan orang Islam mencaci maki Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Meskipun dia mencaci maki. Kalau saya menjadi pendampingnya Rasulullah, saya yang nebas pengemis itu, saya nggak terima. Udah saya potong-potong itu supaya saya masuk surga juga. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Menyuapi dengan makanan setiap pagi. Ini dakwahnya Rasulullah, bos. Rasulullah sering melewati sebuah gang, diterangkan dalam kitab tarikhnya Al-Mas'udi. Sering melewati gang. Setiap lewat gang itu Rasulullah selalu diludahi. Lewat diludahi, sampai suatu saat tidak ada yang meludahi. Rasulullah bertanya kepada sahabat, ini tumben nih nggak ada yang ngeludahin. Ini kemana nih orang nih? Kata Rasulullah, kata para sahabat, ya Rasulullah, yang meludahi itu orangnya sedang sakit. Ayo kita jenguk. Rasulullah menjadi penjenguk pertama dari orang yang sakit itu. Dan dua-duanya, pengemis buta dan juga orang yang meludahi Rasulullah, akhirnya memeluk Islam. Ini Rasulullah. Dan orang yang berbeda dalam satu negara yang bernama peradaban Madinah ini kemudian dibungkus dengan kesepakatan bersama, Pak, yang disebut dengan Piagam Madinah. Karena apa? Rasulullah ingin membangun peradaban baru di mana umat Islam harus menyampaikan syiar-syiar Islam dan dakwah Islam tanpa intimidasi dan caci maki. Islam betul-betul berbasis kemanusiaan. Loh, kok ada perang zaman Rasulullah? Banyak sekali perang-perang. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Perang pada zaman Rasulullah bukan perang agama. Tolong catat. Perang pada zaman Rasulullah adalah perang untuk membela tanah air. Kalau perang-perang pada zaman Rasulullah itu perang agama, Rasulullah tidak akan mewajibkan kepada orang Nasrani dan orang Yahudi untuk ikut perang. Ini urusannya orang Islam. Tapi mengapa Rasulullah mewajibkan juga kepada orang Yahudi dan orang Nasrani? Karena ini perang membela tanah air, Pak. Maka kemudian riwayat menerangkan dalam Tarikh At-Tabari, Al-Umam wal Muluk,
volume ketiga halaman 83. Salah satu korban perang Uhud itu adalah seorang Yahudi namanya Mukhairik ibnu Ta'labah. Ini gugur dalam perang Uhud, Pak. Ini orang Yahudi, bukan orang Islam. Banyak yang membantah, oh Mukhairik udah masuk Islam. Enggak. Kenapa saya mengatakan bahwa Mukhairik belum masuk Islam ketika terlibat dalam perang Uhud? Karena ada hadis sahih yang ditulis oleh Imam Bukhari yang mengatakan bahwa Mukhairik sebaik-baiknya orang Yahudi. Rasulullah di situ masih menyebut orang Yahudi bukan mukminin atau muslimin. Artinya apa? Mukhairik masih orang Yahudi ketika gugur itu. Sejarahnya bagaimana? Ditulis tuntas oleh Al-Mas'udi bahwa ketika perang Uhud itu terjadi pada hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu ini bagi orang Yahudi ini adalah hari yang suci bagi orang Yahudi. Apalagi Mukhairik ini adalah seorang rabi, Pak, pemimpin orang Yahudi di Madinah. Ketika hari Sabat itu orang Yahudi nggak boleh keluar rumah, nyalakan kompor aja nggak boleh, nyalakan lampu aja nggak boleh, apalagi berangkat berperang. Makanya ketika Mukhairik mengambil pedang untuk berangkat berperang, ditegur oleh istrinya, Mukhairik, lu mau kemana? Lalu Mukhairik menjawab, saya harus berperang bersama Muhammad. Kata Mukhairik, lu biarlah itu jadi urusan Muhammad, ini hari Sabat, kamu nggak boleh keluar rumah, ini kamu melanggar ajaran-ajaran agama kita. Saya nggak peduli. Kita selama hidup di Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad lah kita merasakan ketentraman. Kita tidak lagi harus berkelahi dengan orang Nasrani. Kita tidak lagi harus bergumul dengan kejahatan-kejahatan setiap hari, kata Mukhairik. Maka saya harus berperang. Ya udah kalau itu maumu, kata istrinya. Lalu Mukhairik minta secari kertas kepada istri. Ambilkan saya secari kertas. Mukhairik di situ menulis akan menghibahkan 3 kebun kurmanya kepada Muhammad apabila dia mati dalam perang Uhud. Berangkat Mukhairik, mati bos, gugur. Yang bingung istrinya? Enggak. Yang bingung itu para sahabat. Ya Rasulullah, ini ada orang yang gugur ini, dia ini syuhada, tapi dia bukan orang Islam. Gimana cara nguburinnya? Kata para sahabat. Apa kata Rasulullah? Kalian gak usah bingung, serahkan Mukhairik ini jenazahnya kepada keluarganya, biarlah keluarganya yang memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan Mukhairik akan masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Ini kata Nabi Muhammad. Lalu keluarlah hadis yang direkam oleh Imam Bukhari dalam kitab hadisnya dan disahihkan juga oleh Imam Bukhari. Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Asbabul wurudnya cerita tadi dari hadis ini. Lalu kemudian istrinya memberikan surat wasiat itu kepada Rasulullah. Rasulullah menguangkan 3 kebun kurma yang diwariskan oleh Mukhairik, diuangkan, dan uang inilah yang dijadikan sebagai modal baitul mal pertama di dunia oleh Rasulullah. Ada 2 dalil di sini. Satu, kalau ada Ustadz HTI bilang tidak ada dalilnya dalam Islam membela tanah air, ini dalilnya. Rasulullah mewajibkan siapapun di dalam Madinah apapun agamanya untuk membela tanah airnya. Buktinya Mukhairik gugur dalam perang Uhud, bukan orang Islam. Kalau ini perang agama, Rasulullah tidak akan mewajibkan orang non-Islam untuk ikut dalam perang. Ini dalilnya. Dan ini dibahas tuntas oleh seorang ulama Islam abad ke-14, namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Nama kitabnya mungkin yang mondok di sini sudah tahu, Al-Mujalas wa Jahirul Ilmi. Ini konsep bela negara. Cerita ini juga disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Lalu kemudian dalil yang kedua apa? Kalau ada orang Cina kaya mau nyumbang buat masjid, nanya, Cak Islah, ini diterima nggak? Yang nyumbang orang Kristen, ambil bos, duit itu. Enak aja, ambil. Dalilnya apa? Warisannya Mukhairik dipakai oleh Rasulullah untuk membangun baitul mal pertama untuk menyantuni janda-janda perang dan anak yatim korban perang. Ini Rasulullah ini. Kalau ada juragan material di depan Cina
mau nyumbang nih semen 2 truk, ambil, enak itu, daripada kita cuma nyetopin angkot halo-halo gitu. Kapan kelarnya? Ambil. Urusan amalnya nanti akan kemana, biarlah Allah yang akan memutuskan. Sama seperti ketika Rasulullah memutuskan Mukhairik yang gugur dalam perang. Yang penting kemakmuran masjid terus jalan, dan Baitul Mal itu juga akhirnya jalan dan akhirnya berkembang, termasuk juga berkembang Baitul Mal itu untuk menggaji para pegawai pemerintahan dan juga memberikan simpan pinjam berikutnya pada zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, ini adalah sejarah yang bisa kita jadikan pegangan hari ini, bagaimana Rasulullah membangun dan memimpin suatu negara. Nah, kemudian gimana kemudian Rasulullah memimpin? Dari Piagam Madinah itulah kemudian oleh Ibnu Khaldun disimpulkan bahwa kunci dari suatu keberlangsungan negara itu adalah kesepakatan bersama, yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai al-asobiyah. Nah, Piagam Madinah al-asobiyah inilah yang bernama di negara kita ini sebagai Pancasila. Makanya Mbah Wahid Hasyim dan para ulama ketika itu semua sepakat bahwa Pancasila ini adalah kesepakatan bersama al-asobiyahnya Indonesia. Hari ini Pak, orang-orang Wahabi mengharamkan Pancasila, HTI mengharamkan Pancasila. Karena apa? Karena mereka ingin menguasai negara ini. Kalau kita semua sudah tidak hormat kepada kesepakatan bersama, selesai kita Pak. Nah, posisi NU di mana? NU adalah organisasi Islam pertama yang dengan terbuka menyatakan Pancasila adalah bagian dari falsafah negara. Muhammadiyah belakangan Pak, 10 tahun terakhir. Nahdlatul Ulama sejak awal sudah